Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 270 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat bolu zebra yang penampilannya cantik, teksturnya lembut, tidak seret saat dimakan, dan tentu saja rasanya enak. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan resep standar cara membuat bolu zebra yang dikukus dengan menggunakan putih telur. Untuk kali ini, kita akan membuat bolu zebra yang dipanggang atau di oven. Komposisi resep yang pas akan menghasilkan motif yang cantik ya. Antara adonan putih dan adonan coklatnya tidak ambyar menyatu, tapi bisa terpisah seperti ini sehingga bisa membentuk motif zebra. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 4 butir telur ukuran sedang, ini kurang lebih beratnya 250 gram, 125 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain, 125 gram gula pasir, 15 gram emulsifier, ini saya menggunakan merek SP ya, bisa juga menggunakan merek lain, 100 gram margarin, 25 ml minyak goreng, pilih minyak goreng yang jernih. 1 sendok makan coklat bubuk. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Untuk mencetak adonan, kita membutuhkan loyang bulat diameter 20 cm. Ini kita olesi dasar dan sekelilingnya dengan margarin ya. Langkah pertama, margarin kita cairkan. Mencairkannya jangan sampai menjadi minyak ya, cukup meleleh saja supaya nanti hasil kuenya tetap moist. Ini sudah meleleh margarinnya, kemudian campur dengan minyaknya ya. Langkah berikutnya, campur telur, emulsifier, dan gula pasir. Kemudian ini kita kocok sampai kental berjejak. Sementara kita membuat adonan, kita panaskan ovennya ya. Ini saya cuma menggunakan oven tangkring. Jadi nanti begitu selesai adonannya, ovennya sudah panas, siap untuk kita gunakan. Ini adonan telurnya sudah kental berjejak. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya sambil terus kita kocok sampai rata. Kocok terus sampai betul-betul tercampur rata ya. Dan tekstur adonannya ini kental, berjejak dan berjambul seperti ini. Ini sudah cukup, lalu kita matikan mixernya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit margarin cairnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Memasukkan margarinnya harus sedikit demi sedikit ya, sambil terus diaduk sampai tercampur rata, supaya nanti hasilnya tidak bantat. Kemudian setelah margarinnya tercampur rata, ini kita bagi 2 sama rata. Kemudian yang sebagian tambahkan dengan coklat bubuknya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk mencetaknya, saya menggunakan 2 buah sendok sayur seperti ini ya.
Ini caranya gampang. Pertama, ambil 1 sendok sayur adonan putih, kita letakkan di tengah, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan yang coklat. Tuang lagi yang putih, tuang lagi yang coklat. Kita lakukan selang-seling ya antara adonan putih dan adonan coklatnya sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai kita cetak, lalu ini kita ratakan ya dengan cara menggoyang-goyangkannya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Ini saya hanya menggunakan oven tangkring ya. Ini tadi sudah saya panaskan sampai betul-betul panas. Saya menggunakan api cenderung sedang. Tapi untuk masing-masing oven tentu saja berbeda karakternya. Jadi kita perlu mengenali oven kita masing-masing untuk hasil yang terbaik. Kalau misalkan oven kita dilengkapi dengan pengatur suhu, maka gunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Ini kita panggang sampai matang, sampai permukaannya berwarna coklat tua. Ini hasilnya yang sudah matang ya. Ini kita biarkan sampai dingin dulu, baru nanti kita potong-potong. Nah, ini hasilnya yang sudah kita potong-potong ya. Kita lihat motifnya sangat cantik ya, jelas sekali. Tidak ambiar jadi satu dengan adonan putihnya. Ini teksturnya juga lembut, tidak seret saat dimakan. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan telur yang masih bagus. Kuning telurnya tampak menonjol dan mengkilat, dan putihnya juga masih kental. Yang kedua, adonan telur harus dikocok sampai betul-betul kental berjejak, supaya nanti hasilnya bisa lembut bolunya. Yang ketiga, memasukkan margarin harus sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Jika memasukkannya sekaligus, maka bisa membuat adonannya akan turun dan hasilnya bantat. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolu zebra yang lembut teksturnya, penampilannya cantik, dan rasanya enak. Terima kasih telah menonton video ini.